Indonesia Pagi kita masih berbicara mengenai apa yang terjadi di Desa Wadas, masih bersama anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Arsul Sani, dan juga dari IPW ada Pak Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, kalau kita lihat apa yang terjadi di Desa Wadas tersebut, dan Anda juga catatan Anda bahwa ini bisa mencoreng nama kepolisian dan juga hubungan kepolisian dengan masyarakat. Apa yang bisa dilakukan agar kepolisian bisa meluruskan hal ini, memperbaiki hal ini? Eh, Mekanisme aturan kepolisian sudah sangat jelas ya, bahwa ada peraturan disiplin dan peraturan kode etik. Perhatikan tentang peraturan disiplin. Itu tentang etika kemasyarakatan. Anggota Polri itu wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan atas hak asasi manusia. Yang kedua ya, itu bahwa anggota Polri wajib memperlakukan sikap setara kepada masyarakat. Dari dua hal ini saja sudah terlihat. Penghormatan harkat dan martabat itu kan penghormatan atas posisi masyarakat berdasarkan hukum. Kalau dia tidak ada satu tindak pidana yang dilakukan, tetapi kemudian ditangkap, diborgol, dibawa, diperlakukan sebagai seorang tersangka pelaku tindak pidana, itu sudah pelanggaran, ya. Memperlakukan, memposisikan polisi sebagai orang yang masyarakat subordinasi di bawah polisi dengan memperlakukan mereka seakan-akan sebagai pelaku kejahatan dan memutuskan benar atau salah, itu juga sudah pelanggaran kode etik. Ini wajib dibawa dalam pemeriksaan oleh Propam. Itu sudah sangat jelas mekanismenya proses pemeriksaan. Tetapi apakah Kapolri akan melakukan ini? Pertanyaannya, ya, melakukan ini. Dan menurut saya untuk memulihkan harus dilakukan. Tidak bisa tidak, ya. Depankan dialog, memposisikan polisi dalam tupoksi utamanya, melayani, mengayomi, melindungi, dan melakukan penegakan hukum. Kalau memang ada pelanggaran hukum, ya dilakukan prosesnya, ya. Tapi kalau tidak, berarti petugas melakukan pelanggaran hukum di sana, menangkap orang. Itu pendapat IPW. Kalau kemarin Pak Ganjar dalam wawancara bersama kita juga mengatakan bahwa ya memang itu diamankan dan sebenarnya mereka juga baik-baik saja di kantor kepolisian. Bahkan kata-kata yang dikatakan Pak Ganjar adalah mereka main biliar kok, ada videonya begitu. Ya, Pak Tanggapan Anda Ganjar atas itu hal ini? politisi ya, pernyataan politisi ya, semuanya maunya baik ketika di bawah bergolak ya. Jadi kita kembalikan proses ini kepada proses penegakan internal, disiplin maupun kode etik seperti itu. Dan Pak Ganjar hari ini kan dia juga mau menerima nanti orang-orang yang kontra. Pasti setelah orang-orang kontra itu ngomong A, I, U, E, O, Pak Ganjar pun akan mengikut ke suara ke sana. Ya karena begitu, dia belum mendapatkan laporan yang lengkap. Ya. Saya berharap Komisi 3 yang juga wakil rakyat yang adalah politisi mengungkap ini dengan korek gitu ya. Supaya tidak terulang lagi sehingga kita bisa percaya bahwa polisi kita adalah pelindung masyarakat ya. Berintikan jiwa tribrata. Seperti itu. Jadi Pak Sugeng, Anda percaya bahwa ada pelanggaran yang terjadi dan apakah cukup dengan penjelasan saja dari kepolisian atau bukan percaya, saya melihat seperti itu. Kan parameter kita hukum. Ini kan bukan soal keyakinan, tetapi fakta. Nah, Pak Sugeng, apakah cukup hanya dengan kepolisian menjelaskankah atau menurut Anda memang harus ada yang bertanggung jawab karena ada pelanggaran pasti ada? Harus ada tindakan karena polisi itu penegak hukum, termasuk penegak terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota. Tidak bisa Baik. ya. Kecuali masyarakat yang direpresi itu bisa dilakukan perdamaian restoratif justice. Saya tidak tahu ya, tetapi di dalam peraturan kode etik, walaupun ada pernyataan damai, proses kode etik itu tetap berjalan. Itu di dalam peraturan kode etik, kecuali kita mau menyimpangkan dari sana. Ya, tapi tidak tahu, kita kan mengawal aja polisi sebagai institusi yang bisa dipercaya, institusi tribrata ya, begitu. Nah ini yang diharapkan oleh Pak Sugeng juga dikawal oleh
Komisi 3 yang saat ini berada di Iya Jawa dong. Tengah, Pak Arsul. Dan Komisi Hak Asasi Manusia juga harus Ya. meneliti ini supaya tidak terjadi keberulangan. Oke, itu tadi tanggapan dari IPW. Pak Arsul, Anda sendiri menanggapi bahwa kalau tadi dikatakan ada pelanggaran dan harus ada yang bertanggung jawab di atas hal ini. Saya sepakat, ya harus ada Pak Arsul? ya, halo, harus Oke, Pak Arsul, mohon maaf, tampaknya ada gangguan terhadap audio Anda. Mungkin saya nggak tahu apakah mute dari sini atau mungkin dari sana. Mungkin kita bisa perbaiki terlebih dahulu. Oke. Baik, tampaknya belum tersambung ya dengan Pak Arsul. Pak Arsul, tapi dengar suara saya ya, Pak Arsul ya? Oke, kita coba dulu Pak Arsul, bisa mendengar suara saya? Oke, mohon maaf, masih ada gangguan dengan Pak Arsul. Nanti saya akan langsung ke Pak Arsul, begitu kita sudah bisa terkoneksi secara audionya. Saya kembali ke Pak Sugeng kalau begitu. Pak Sugeng. Recording stopped. Oke, Pak Sugeng, kalau Pak Sugeng bisa mendengar suara saya ya? Dengar. Oke, Pak Sugeng. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa memang harus ada yang bertanggung jawab dalam hal ini. Berarti memang pengawalannya apakah Anda bisa berharap pada Komisi 3 saja atau ada langkah yang bisa diambil oleh IPW kah? Atau mungkin dalam Anda katakan tadi dari Komnas HAM yang harus maju? Lebih tepat, Propam turun ya. Oke. Kapolres Purworejo harus dimintai keterangan, Kapolda Jawa Tengah harus dimintai keterangan. Karena Kapolda Jawa Tengah sudah merilis pernyataan bahwa tindakannya itu sesuai prosedur ya, dan juga sebagai tindakan pengamanan. Periksa semuanya ini. Ya. Dan tidak harus ada laporan ya Pak atas hal ini ya? Ya tidak perlulah laporan, orang ini sudah mengemuka kok. Ya, ini sebagai satu fakta mengemuka, sudah banyak bahan yang terbuka seperti itu. Jadi ini bisa dilihat. IPW mendapat banyak masukan dari teman-teman YLBHI ya. Kemudian pemantau lapangan LBH Jogja juga kami bisa mendapat banyak masukan. Walaupun IPW tidak di lokasi tapi jaringan kami juga mereka berjejaring. Seperti itu. Jadi ini dari internal kepolisian pun seharusnya berinisiatif dan langsung menjalankan tugasnya khususnya dalam hal ini Propam. Ataukah harus memang inisiasinya dari Kapolri dalam hal ini, Pak? Ya tentu Kapolri di sini ya, karena ini sudah menasional, keputusan Kapolri sangat penting. LPSK juga harus memberikan perlindungan kepada warga masyarakat. Dan saya dengar Ketua LPSK sudah menyatakan akan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat yang terintimidasi itu. Oke. Ini sudah kasat mata semua lah. Kita dunia ini kan informasi begitu cepat ya. Iya, iya. Oke, saya langsung ke Pak Arsul kalau begitu. Tampaknya sudah tersambung Pak Arsul. Iya. Baik, silakan Pak Arsul ditanggapi. Ya, mohon maaf tadi internetnya terputus. Siap, Seperti di Desa Wadas itu yang memang di jam itu. Silakan Pak Arsul. Saya sepakat ya bahwa harus ada corrective action yang dilakukan tentu oleh pimpinan Polri. Saya percaya Pak Kapolri pasti akan melakukannya ya. Dan tentu nanti ini akan kami angkat juga ya ketika pertemuan tidak hanya dengan Pak Kapolda tapi juga dengan Pak Kapolri. Tapi biasanya Pak Kapolri ini ya tanpa diminta pun itu sudah melakukan. Hanya kan kemudian persoalannya tidak bisa langsung kemudian diungkapkan kepada publik, terutama ketika proses-proses penyelidikan internal Polri itu sedang dilakukan ya. Tapi saya yakin sekali lagi itu harus dilakukan. Kemarin juga kami sudah kontak dengan LPSK bahwa warga masyarakat terutama yang kontra yang memberikan penjelasan kepada kami itu harus diberikan perlindungan dan kami berikan nomor kontak anggota Komisi 3 agar kalau katakanlah ada sesuatu yang terjadi pada mereka bisa dengan cepat ya menghubungi kami yang ada di Jakarta tentu ya itu kita lakukan. Tetapi saya kira yang paling penting memang model komunikasi dialog dengan warga yang menolak itu memang harus dirubah ya. Ini harus duduk sama rendah berdiri sama tinggi ya.
Jangan seperti seperti penguasa dengan rakyat, jangan seperti itu. Hmm, Rakyat kita itu perlu kemudian juga kita perlakukan sebagai koleha, sebagai hmm. kawan, sebagai sahabat, gitu ya. Yang harus kita dengarkan dengan betul dan kemudian tentu kita tawarkan. Nah, kita harapkan juga teman-teman elemen masyarakat sipil itu yang mendampingi warga, tentu kita harus berterima kasih, mereka luar biasa tanpa dibayar begitu ya, tetapi gigih ya. Ini Mhm. juga bisa juga memberikan juga alternatif-alternatif yang semuanya itu menuju pada satu jawaban bahwa apa yang menjadi concern kekhawatiran warga masyarakat yang saat ini pro itu akan terjawab dan terselesaikan dengan solusi dengan komitmen yang baik lah ya itu ke depan ya Oke. itu. Nah, Pak Arsul, saat ini mungkin yang dikhawatirkan adalah ini hal yang menarik juga kalau kita lihat di Harian Kompas Ya, hari ini juga, hasil dari, wartawan yang berada di sana dalam berbicara dengan warga iya, setempat. Ada, penerimaan yang berbeda di Desa Wadas. Ada yang merasa nyaman justru dengan kehadiran aparat yang berjaga di sana, iya, tapi justru ada yang kalau kita dengar tadi juga ada yang merasa justru takut keluar rumah gitu dengan kehadiran aparat di sana. Ini kan iya, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi begitu. Nah, iya, ini yang kita khawatirkan adalah terjadinya konflik horizontal justru antara masyarakat yang pro dengan yang kontra. Bagaimana agar ini bisa terhindarkan? Apakah dengan iya, pengerahan aparat saja atau memang harus ada bentuk lain atau bahkan pihak lain mungkin yang menjadi penengah di sini? iya. Jadi begini, aparat dalam hari ini polisi hadir itu kan bukan sesuatu yang diharamkan ya. Hmm, Persoalannya kemudian kalau kemudian hadirnya ya disertai dengan tindakan-tindakan yang tadi Mas Sugeng itu sampaikan ya. Nah, itulah masalah ada di sana. hmm, Memang kami juga kemarin ketika mendengar dari warga yang pro itu juga merasa bahwa warga yang pro ini terintimidasi juga hmm, ya oleh katakanlah yang kontra karena kan tentu biasalah yang kontra ini kan dalam tanda kutip ya tentu lebih militan itu hmm, seperti itu. Nah, memang di sini peran polisi yang menengahi itu akan diperlukan ya. hmm, Jadi bukan berarti kemudian kalau ada tuntutan polisi harus ditarik dari sana itu kemudian tidak boleh ada polisi sama sekali. Saya kira itu hmm, harus dimaknai bahwa kehadiran teman-teman Polri di sana itu adalah kehadiran yang menyambungkan, yang hmm, memang menengahi antara dua kelompok dan tentu memang ada hal-hal yang teman-teman Polri itu tidak perlu melakukan kecuali ya ada dugaan, ada permulaan perbuatan tindak pidana yang akan dilakukan oleh pihak manapun itu ya, baru iya. masuk. Tetapi kalau cuma posisinya warga setuju dan tidak setuju, nah disitulah kita berharap juga teman-teman Polri ini bisa menjadi jembatan Hmm, bagi kedua kelompok. Saya hmm. yakin setelah tentu ini semua diberitakan, termasuk juga teman-teman masyarakat sipil seperti IPW dan kami berkunjung ke sana ya, tentu akan ada perubahan pendekatan lah yang dilakukan oleh Polri. Oke, nah mungkin ini masukan dari IPW Pak Sugeng, langkah ke depannya pasti polisi juga akan terus, dilibatkan dan mengingat ini pengukuran dan pengerjaan, bendungan juga tentu akan terus berlanjut mengingat ini proyek strategis nasional. Bagaimana langkah ke depan kepolisian setelah insiden kemarin agar ini bisa terlibat dengan baik, dalam hubungannya dengan masyarakat? Polisi kan memang harus ada di tengah masyarakat ya. Hmm, Karena memang tugas polisi itu tupoksinya melindungi, melayani, mengayomi, dan ya, melakukan penegakan hukum. Saya setuju tadi dengan Mas Arsul. Jadi polisi ya diperlukan, tapi menjalankan peran di sini mungkin dikedepankan peran Binmas ya, hmm, pembinaan masyarakat, komunikasi, dialog, kemudian melakukan pendekatan-pendekatan sosial yang baik ya. hmm, Jadi potensi konflik horizontal itu bisa dideteksi, bisa dimitigasi. Itu tugas polisi loh. Jangan hmm, sampai kemudian terjadi konflik fisik juga ya, ya. Tapi saya yakin warga di sana nggak konflik fisik ya. Pro kontra itu biasa saja. hmm, Kehadiran polisi tetap diperlukan.
Polisi, pesan saya ya laksanakan tugas sesuai ketentuan undang-undang ya, hormati hak asasi manusia, itu saja. Karena undang-undang kepolisian kan juga menegaskan tentang penghormatan HAM Ya. dan untuk bersikap humanis ya. Itu Oke, saja. jadi itu yang harus menjadi pendekatan dan memang ini yang harus dipegang oleh kepolisian, terutama dalam kondisi yang mungkin semakin sensitif justru dengan ada insiden kemarin itu. Tapi kita percaya bahwa ini polisi akan bisa mengambil keputusan yang tepat untuk bagaimana pendekatan dengan masyarakat. Saya mau berterima kasih kepada Pak Arsul dan nanti kabari terus Pak Arsul, khususnya kepada kami media bagaimana hasil pertemuan hari ini. Rencananya dengan pukul berapa dan berbarengankah atau bergantian nih Pak Arsul nanti pertemuan dengan Pemda maupun dengan aparat di sana? Jadi satu Mas Timothy. Jadi Oke. temu Pak Gubernur, Pak Pangdam, dan Kepala Balai Besar akan datang. Pertemuannya di Polda karena memiliki aula yang cukup besar gitu ya kalau di Polda. Oke, yang diharapkan dari pertemuan ini apa nanti Pak? Meminta kejelasan kah atau apa? Ya tentu apa yang kami temukan harus kami sampaikan agar diketahui. Tentu permintaan dari Komisi 3 pasti ada langkah-langkah korektif yang harus dilakukan ya, baik dari sisi kepolisian maupun dari jajaran pemerintahan lainnya. Oke, Pak Sugeng tampaknya tadi ada mungkin sedikit pesan ya Pak Sugeng untuk mau disampaikan. Tidak. Saya mau salam sama Mas Arsul. Oke, siap. Sudah mau selesai. Saya pikir mungkin ada pertanyaan yang mau dititipkan ke Pak Arsul. Baik, terima kasih Pak Sugeng juga, terima kasih. Salam aja kepada Pak Kapolda, ya, Pak Kapolres dan Mas Ganjar, ya, perlakukan masyarakat sebagai kolega tadi seperti. Siap, Pak Sugeng dari IPW, terima kasih sudah bergabung. Pak Arsul Sani juga dari Komisi 3 DPR RI, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini.